Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan berkenaan dengan nikmat yang harus kita syukuri. Salah satunya adalah nikmat yang terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu suami atau istri, anak ataupun orang tua, tetangga ataupun teman, dan lain sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, yang mungkin selama ini kita tidak berpikir seperti itu, tidak memahami bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kalau kita itu bisa menyikapinya dengan baik dan benar, insya Allah seperti itu. Dan kemudian ada lagi yang juga mungkin kita belum paham, belum tahu juga. Kalau kita selama ini memiliki atau menyimpan rasa, umpamanya salah satunya rasa tidak suka, entah itu kepada orang tua atau anak atau suami atau istri tadi, atau kepada tetangga, baik tetangga jauh ataupun dekat, ataupun kepada teman, atau kepada siapapun. Kalau kita itu menyimpan rasa tidak suka, itu saja, belum yang lainnya, mungkin benci, mungkin dendam, mungkin kesal, mungkin merasa itu musuh yang harus disingkirkan. Tidak harus terlalu jauh seperti itu. Ada rasa tidak suka saja. Coba kita ingat-ingat, ada enggak di dalam hati kita itu menyimpan rasa itu kepada satu atau dua atau tiga atau lebih banyak rasa tidak suka itu. Itu sebenarnya sebuah kesalahan, sebuah dosa. Karena itu tidak memahami bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu adalah nikmat dari Allah. Kalau kita menyikapinya dengan baik, berarti kita sedang tidak bersyukur. Kalau seperti itu, berarti kita telah melakukan sebuah dosa. Na'udzubillah. Ini hanya contoh saja. Jangan sampai siapapun sebenarnya menyimpan seperti itu. Mungkin orang lain tidak tahu, orang lain juga tidak ambil pusing persoalan rasa kita, sehingga orang lain ya enjoy saja, tidak masalah. Tapi sebenarnya itu bermasalah kalau kita seperti itu, dan masalah itu terkait dengan Allah, terkait dengan dosa yang akan menjadikan sebuah hukuman kalau kita tidak segera minta ampun kepada Allah.
Itu yang harus kita tahu. Karena kan sudah kita sampaikan bahwa orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya juga nikmat. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Di antaranya apa? Kita disuruh oleh Allah berkata dengan perkataan yang baik. Nah itu kan kalau berkata kan tidak berkata kepada diri sendiri, ngomong sendiri, senyum sendiri, kan tidak. Jadi kita itu kan berarti kalau kita bisa ngomong dengan orang lain, dengan bicara dengan orang lain, bicara yang baik, ya insya Allah itu akan menjadi pahala, jadi amal soleh, jadi nikmat. Karena pahala itu suatu nikmat yang luar biasa, yang harus kita syukuri, kan gitu. Dan terkait dengan orang lain tadi kan bukan hanya berkata dengan perkataan yang baik itu saja, ya memaafkan, memohon ampunkan kalau orang lain itu salah, kan seperti itu. Kalau itu kita jalankan, itu pahala, pahala, dan pahala. Dan kita akan tersenyum karena kita bersyukur kepada Allah. Masa kita bersyukur kepada Allah sambil cemberut, sambil jengkel? Kan tidak. Ya harus dengan senang. Dan rasa senang, bahagia itu bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita itu bertemu umpamanya dengan orang-orang yang ya bermacam-macam tadi. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak, ada yang menjengkelkan. Tapi kita senyum, kita baik, kita memaafkan, kita mendoakan. Karena kita paham itu semuanya akan menjadi kebaikan kepada diri kita sendiri. Makanya kalau ada orang yang belum paham itu, ketika kita itu umpama berbuat baik kepada orang yang tidak suka kepada kita, benci kepada kita, itu ada orang lain yang berkomentar, orang seperti itu kok dibaikin, orang yang nyebelin, jengkelin kok dibalas dengan kebaikan, biarin saja, umpama seperti itu. Karena ini ada dan mungkin banyak orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang tidak baik dengan kita, balasannya ya ingin semacam membalas dendam tadi. Umpamanya orang yang jelek seperti itu, nggak usah diajak, nggak usah dikawani, nggak usah di ini itu umpamanya, dengan kebencian dan kemarahan. Padahal Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dan contoh suri tauladan yang baik. Kira-kira artinya seperti itu. Nah, kita itu disuruh oleh Allah, disuruh kalau ada orang yang perilakunya, sikapnya belum sesuai, belum di jalan Allah, tugas kita itu bukan mencela, membenci, memaki, menjauhi, bukan. Tapi diajak atau ajaklah mereka itu ke jalan Allah. Ke jalan Allah itu mana jalannya? Ya lihat di Al-Quran, kemudian di hadis Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai utusan Allah. Kalau umpamanya kesalahannya orang itu
belum sholat umpama, ya kita ajak, ayo sholat atau nasihat atau apa. Itu hanya satu contoh umpama. Mungkin kesalahannya dia keliru yang lainnya, ya sama, kita ajak ke jalan yang benar. Itu tugas kita. Jadi tugas kita itu diantaranya di Al-Quran itu, ya bicaranya yang baik, ya kita tidak boleh iri, dengki, dendam, kita memaafkan, mendoakan, dan mengajak orang yang belum benar ke jalan yang benar, dan jalan yang benar itu ke jalan Allah. Seperti itu. Jadi bukan malah kita itu seakan-akan kita itu menjadi orang yang paling benar, paling baik. Tapi kalau ada orang yang belum baik, bukannya mengajak ke jalan yang baik atau benar tadi, malah mengajak orang-orang lainnya atau mengajak massa untuk menyingkirkan, untuk apa ya istilahnya, ya membuat orang yang mungkin belum baik tadi ya terhina, tercela atau apa namanya. Ya bukan seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin, mengajak kebaikan-kebaikan. Bukankah Rasulullah itu juga menyontohkan seperti itu? Sedang kita itu disuruh menyontoh Rasulullah. Kalau kita itu mengikuti sunnah Rasul, ya sunnah Rasul itu bukan hanya apa istilahnya, memanjangkan jenggot umpamanya, bukan hanya itu. Tapi ya ketika Rasul itu dijadikan Rasul di lingkungan yang jahiliyah, jahiliyah bukan bodoh karena idiot, bukan. Jahiliyah karena tidak tahu mana yang baik, mana yang salah, sehingga kemaksiatan itu merajalela. Apa Rasulullah itu disuruh membenci mereka? Kan tidak. Tapi Rasulullah ditugaskan oleh Allah bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum baik itu menjadi baik. Itu. Dan itu berhasil walaupun prosesnya panjang. Di Mekah orang-orang baik, orang-orang Islam, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Itu yang dilakukan Rasulullah. Nah kalau kita itu ingin mengikuti Rasul sunnahnya, salah satunya itu bagaimana caranya lingkungan kita itu menjadi orang baik, yang belum baik menjadi baik. Dan seperti itu, bukan malah sebaliknya, yang belum baik dibiarkan, yang mengarah ingin baik, ingin belajar kebaikan, dihalang-halangi umpamanya, difitnah, ya na'udzubillah, ya jangan seperti itu. Itu sebuah kesalahan, kekeliruan yang bisa dikatakan ya fatal. Itu yang harus kita pahami. Kembali ke awal tadi tentang nikmat yang bukan hanya bisa mendapat uang ketika kerja, bisa untuk makan, bisa untuk belanja. Bukan hanya itu nikmat. Jadi di sekitar kita itu nikmat, orang-orang di sekitar kita nikmat kalau kita bisa menyikapinya. Umpama seperti ya saya belajar ya, semuanya di lingkungan kok belum ngaji, ya pernah ngaji dulu kalau masih kecil, ngaji alif, ba,
ta, sa, ja, dan seterusnya. Kemudian Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah. Melihat itu, hati saya tergerak. Karena ngaji itu bukan hanya sampai situ. Karena tujuan Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk, hidayah. Kalau masyarakat kita ngajinya hanya sampai bisa baca, sudah. Yang penting dapat pahala, berarti belum sampai tujuan akhir, tujuan yang sebenarnya. Belum jadikan Al-Quran itu petunjuk, pedoman hidup agar selamat hidupnya dunia dan akhirat. Nah, melihat itu bagi saya itu peluang, itu rezeki, itu nikmat dari Allah. Maka saya harus menyampaikan kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun saya tahunya sedikit, tapi sedikit itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya. Juga ingat sebuah hadis dari Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dari saya, walaupun satu ayat. Ya, kita juga mencoba menyampaikan ayat-ayat Allah, walaupun hanya beberapa ayat. Itu yang saya pahami seperti itu. Itu suatu nikmat. Makanya berbagai cara saya usahakan agar kebenaran yang ada di dalam agama ini bisa tersampaikan, bisa menyebar, bisa diketahui oleh umat Islam. Kalau dulu hanya 1-2 orang, ayo ngaji, kemudian pakai tulisan, lembaran kertas, agar apa yang kita kaji itu ya bisa diingat, dihafal, isinya, bukan hafalannya. Kemudian kemajuan zaman terus maju, saya ikuti, mulai diketik, dirental, kemudian mulai sekarang ada medsos, ada HP, ada komputer, dan itu peluang bagi saya untuk mendapatkan nikmat Allah lebih banyak, yang kemudian juga harus saya syukuri. Dengan pakai YouTube bisa didengar, dilihat orang banyak, bisa seluruh dunia, ya paling tidak Indonesia. Itu harapan saya. Dan itu juga mudah-mudahan saudaraku sekalian punya keinginan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi saudaraku yang lain. Walaupun tidak harus seperti apa yang saya lakukan, tapi paling tidak belajar dari lingkungan yang terkecil di dalam keluarga. Ajalah suami atau istri, anak atau orang tua ke jalan yang benar dengan gembira, karena itu nikmat dari Allah. Dan kemudian kalau mereka belum bisa menerima, kita disuruh sabar. Dan sabar itu juga nikmat dari Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Kalau kita bisa menjalankan sabar itu nikmat yang harus juga kita syukuri dengan senyum. Kalau selama ini mungkin kalau kita menyuruh suami atau istri atau anak mungkin belum melaksanakan, mungkin kita kesal, jengkel, atau marah, atau ngomel, ya kita mohon ampun kepada Allah dan kita rubah,
Kita tidak marah lagi, tidak ngomel lagi, tidak mencela lagi. Kalau di dalam rumah sudah bagus, harapannya juga nanti di tetangga, di lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita menjadi orang yang soleh ataupun solehah. Amin, insya Allah seperti itu. Nah, itulah yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Yang mungkin selama ini berpuluh-puluh tahun hingga saat ini tidak tahu, tapi ya sudahlah. Waktu masih lapang mudah-mudahan, dan Allah juga sudah menyuruh wasari'u ila makfirah, dan segeralah kepada ampunan Allah. Itu kita segera, yang lalu-lalu sudahlah kita mohon ampunkan, kita sesali, dan jangan kita ulangi. Mari kita perbaiki perilaku kita, akhlak kita di hadapan orang lain, juga di hadapan Allah, atau istilahnya hablum minallah hablum minannas. Insya Allah seperti itu. Itu saja dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.